Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kedar Kusuma Putra, nomor 8. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan tema menemukan referensi. Baik, untuk yang pertama bab 1 pendahuluan. Satu latar belakang masalah memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik. Kedudukan masalah yang diteliti diuraikan juga dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan secara tepat bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dibicarakan oleh peneliti terdahulu. Baik, yang selanjutnya 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi memuat masalah yang akan diteliti dan dinyatakan dalam kalimat tanya. Rumusan masalah mengandung parameter-parameter yang akan dipakai dalam penelitian serta variabel yang akan digunakan. 1.3 tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah yang ditetapkan. Tujuan ditulis dalam kalimat pernyataan. 4. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan luaran hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 cakupan dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian dan hipotesis. Tinjauan pustaka diperlukan dalam menyusun kerangka pemikiran yang didasari teori-teori yang sudah ada dalam menarik suatu hipotesis. Pada bagian tinjauan pustaka dibahas tentang teori yang melandasi masing-masing topik yang diteliti. Selain itu, juga dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan serta menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terpecahkan secara memuaskan. Baik, selanjutnya 2.2 penulisan pustaka di uraian. Informasi ilmiah yang dicantumkan dalam uraian dapat berasal dari karya ilmiah yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Baik, selanjutnya 2.3 pemakaian bahasa Indonesia. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang disempurnakan, sedangkan abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. Kalimat yang digunakan berupa kalimat baku, yaitu mengandung subjek, predikat, dan objek, ditambah keterangan. Satu alinea disusun oleh minimal 2 kalimat. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah dibakukan. Jika pengertian istilah asing tidak dapat dihindari, maka kata tersebut harus dicetak miring. Penulisan kata harus benar dan konsisten. Penggunaan kata ganti orang, saya, aku, kami, kita, dan lain-lain tidak diperbolehkan sehingga digunakan kalimat pasif. Penulisan ucapan terima kasih pada kata pengantar kata saya diganti dengan penulis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 3 metode penelitian. Bab ini mengandung uraian tentang waktu dan tempat penelitian, rancangan penelitian, langkah-langkah penelitian, variabel dan data yang akan dikumpulkan serta analisis data. Bahan dan alat penelitian serta spesifikasinya tidak perlu ditulis dalam subbab sendiri, tetapi masing-masing tersurat dalam langkah-langkah penelitian. Metode penelitian terdiri dari hal-hal berikut yang ditulis secara berurutan. 1. Waktu dan tempat penelitian. Menjelaskan waktu penelitian dan lokasi, laboratorium, instansi, tempat melakukan penelitian. 2. Langkah penelitian berupa uraian lengkap dan terinci tentang langkah-langkah yang telah diambil pada pelaksanaan penelitian. 3. Rancangan penelitian menjelaskan strategi pendekatan yang akan diambil untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. 4. Analisis data berisi uraian lengkap tentang cara pengolahan data dalam rangka mendapatkan kesimpulan jika ada analisis statistik, maka perlu disebutkan tingkat ketelitian dan perangkat lunak komputer yang digunakan.
Seluruh tulisan dalam tugas hakim menggunakan jenis huruf Times New Roman. Ukuran huruf mengacu bab 2 pada masing-masing bagian. Bab dan judul bab diketik di tengah baris dengan jarak 1 spasi judul tabel. Judul gambar isi tabel abstrak daftar tabel. Daftar gambar daftar lempiran keterangan gambar dan tabel ditulis dalam 1 spasi. Bilangan, lambang, rumus kimia dan satuan. 1. Bilangan bulat kurang dari 10 harus ditulis dengan huruf, sedangkan untuk bilangan 10 atau lebih ditulis dengan angka, kecuali penulisan bilangan pada nomor tabel, gambar dan lampiran yang terdapat pada uraian. 2. Bilangan dan satuan ukuran ditulis terpisah 1 spasi serta dinyatakan dalam angka dan singkatan satuan tersebut. Contoh 3, 5 mg, kecuali bila satuan tersebut tidak didahului suatu jumlah. Contoh berat kering daun dinyatakan dalam gram. 3. Penulisan rangka yang berderet panjang ditulis sesingkat mungkin dengan mengganti satuannya. 4. Tanda desimal pada bilangan pecahan adalah koma bukan titik, kecuali abstrak. Contoh 13,5 cm bukan 13,5 cm. Judul bab, judul subbab dan judul anak subbab. Penentuan penulisan judul bab, judul subbab dan judul anak subbab adalah sebagai berikut. 1. Judul bab didahului dengan penunjukan urutan bab yang ditulis dengan angka Romawi. Contoh bab 1, bab 2 dan seterusnya di tengah baris. 2. Penulisan judul subbab dimulai dari batas tepi kiri, didahului dengan penomoran sesuai urutan nomor bab, dicetak tebal tanpa diakhiri titik. 3. Judul anak subbab diketik mulai dari batas tepi kiri, didahului dengan penomoran sesuai urutan nomor bab. Penomoran halaman daftar tabel dan daftar gambar. 1. Nomor halaman pada bagian awal skripsi menggunakan angka Romawi kecil I, II, dan seterusnya, dan ditulis di bagian bawah halaman, simetris terhadap tepi kanan dan kiri. 2. Nomor halaman pada halaman judul bab bagian utama dan bagian akhir skripsi menggunakan angka Arab dan ditulis sesuai mirror margin berjarak 1 cm dari tepi bawah kertas. 3. Penomoran tabel, gambar, dan lempiran diberi nomor urutan dengan angka Arab tanpa menyebutkan nomor bab. Penulisan persamaan. Persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi kimia, dan lain-lain yang akan digunakan untuk uraian selanjutnya diberi nomor urut dengan angka Arab. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Bab ini memuat hasil-hasil penelitian berupa data dan uraian serta pembahasan yang tidak dipisah menjadi subjudul tersendiri. Data penelitian dapat disajikan dalam beberapa bentuk, misalkan tabel, gambar, grafik, peta, atau foto, dan ditempatkan sedekat-dekatnya dengan uraian mengenai data tersebut serta pembahasannya. Bentuk-bentuk data dipilih yang paling informatif. Penulisan tabel. Tabel bisa ditampilkan dalam naskah atau lampiran dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Judul tabel ditulis di atas tabel. 2. Urutan tabel pada judul tabel ditunjukkan dengan kata tabel, diikuti nomor tabel, dan diberi tanda titik yang ditulis sebelum judul tabel. 3. Judul tabel ditulis dengan huruf kecil ke semua kecuali huruf pertama pada kata pertama dan kata yang menunjukkan nama. Judul tabel tidak diakhiri titik. 4. Tabel diletakkan center pada baris. Judul tabel dan keterangan harus ditulis dalam satu halaman. 5. Jarak antara judul tabel dengan uraian skripsi sebelum judul tabel atau setelah tabel ada 3 spasi. 6. Kolom dan baris pada tabel diberi judul yang tepat dan antar kolom atau antar baris cukup dipisahkan dengan jarak secara tegas tanpa pemberian garis. 7. Jika lebar tabel melebihi ukuran lebar kertas, tabel dapat diletakkan searah panjang kertas dengan posisi bagian atas tabel di tepi kiri. 8. Jika tabel dimasukkan dalam uraian ditulis tabel 1 bukan tabel titik 1.
9. Tabel yang terdapat di dalam lempiran penomorannya melanjutkan nomor tabel yang ada di bagian utama skripsi. 10. Tabel yang dirujuk dari suatu pustaka, maka penulis pustaka dan tahun terbitnya ditulis tempat di sebelah kanan bawah tabel dengan ukuran huruf 10. Penyajian gambar, bagian diagram, grafik, peta dan foto disebut gambar sehingga tidak disebutkan bagian 1, diagram 1, grafik 1, peta 1 dan foto 1, gambar biasa. Ditampilkan dalam naskah atau lempiran dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Judul gambar terletak di bawah gambar. 2. Urutan gambar pada judul gambar ditunjukkan dengan kata gambar, diikuti nomor gambar dan diberi tanda titik yang tertulis sebelum judul gambar. 3. Judul gambar ditulis dengan huruf kecil semua kecuali huruf pertama pada kata pertama dan kata yang menunjukkan nama. 4. Gambar diletakkan center pada baris. Gambar, judul gambar, dan keterangan harus ditulis dalam satu halaman. 5. Jarak antara judul gambar dengan uraian skripsi setelah judul gambar adalah 3 spasi. 6. Bila sesuatu gambar mempunyai keterangan gambar, maka judul utama gambar yaitu judul gambar yang dituliskan pada daftar gambar tidak boleh mengandung keterangan gambar. 7. Ukuran gambar, lebar dan tinggi harus proporsional, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Jika untuk satu judul gambar terdapat lebih dari suatu gambar, maka beberapa gambar tersebut disusun sedemikian rupa sehingga sisi luar keseluruhan gambar simetris. 8. Jika gambar melebihi lebar kertas, maka gambar dapat diletakkan searah panjang kertas dengan posisi bagian atas gambar di tepi kiri. 9. Skala harus dibuat agar mudah dipakai untuk interpolasi atau ekstrapolasi. 10. Keterangan dan satuan pada sumbu Y suatu grafik sebaiknya ditulis secara rotated title. 11. Bila dimasukkan dalam uraian ditulis gambar 1 bukan GPR 1 atau GP 1. 12. Gambar yang ada di lampiran penomorannya diikuti penomoran urut sesuai penomoran lain. Bab 5. Kesimpulan dan dasar. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan jelas yang disarikan dan hasil penelitian dan pembahasan yang membuktikan kebenaran hipotesis kalau ada dan berkaitan erat dengan rumusan masalah serta menjawab tujuan penelitian. Saran. Penulisan saran diawali dengan kalimat yang memberikan dasar atau alasan bahwa saran tersebut perlu disampaikan. Saran yang dituliskan harus berdasarkan fakta yang disampaikan pada bab hasil dan pembahasan. Saran tidak boleh bersifat normatif tetapi harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu A. Perbaikan metode, B. Penelitian lanjutan yang perlu dilakukan, dan C. Pemanfaatan hasil penelitian. Baik, sekian dari Bapak saya tutup dengan Prof. Sandi. Om.